Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Solusi Sharing Pinjol, tempat kita berbagi pengalaman, mencari solusi dan belajar mengelola keuangan dengan lebih bijak lagi. Oke, di video kali ini kita akan membahas salah satu kesalahan finansial yang paling sering terjadi di era digital ini. Terjebak pinjaman online karena kebutuhan mendesak, akhirnya terpaksa gali lubang tutup lubang, sehingga hutang semakin menumpuk dan sulit untuk dibayarkan. Banyak orang yang awalnya hanya butuh untuk kebutuhan darurat seperti biaya rumah sakit, bayar kontrakan, atau biaya sekolah anaknya. Karena pinjaman online ini menawarkan uang yang sangat cepat, mudah, dan banyak di antara kita juga tergoda untuk meminjam tanpa berpikir panjang. Tapi apa yang terjadi begitu jatuh tempo, uang untuk bayar cicilan belum ada. Akhirnya terpaksa pinjam dari aplikasi tempat lain untuk menutup hutang sebelumnya. Begitu terus sehingga akhirnya terjebak dalam lingkaran setan. Gali lubang tutup lubang. Kalau kamu atau orang terdekatmu mengalami hal seperti ini, jangan panik. Video ini kita akan membahas kenapa ini bisa terjadi, apa bahayanya, dan bagaimana cara keluar dari jebakan ini. Bagaimana cara keluar dari jeratan pinjaman online? Kalau kamu sudah terjebak dalam pinjol dan merasa sulit keluar, tenang, masih ada solusi. Berikut langkah-langkah yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, berhenti meminjam lagi. Jangan lagi pinjam dari pinjol lain hanya untuk menutupi hutang yang lama. Karena posisinya kalian nggak tahu aplikasi yang akan kalian download itu legal atau ilegal. Kedua, semakin sering kamu gali lubang tutup lubang, semakin dalam kamu terperosok. Hitung total utang dan buat prioritas pembayaran. Catat semua hutang yang ada, termasuk jumlah bunga dan jatuh temponya. Utamakan bayar pinjaman dengan bunga terbesar terlebih dahulu. Kedua, jika pinjol ilegal, hentikan pembayaran dan laporkan. Kalau kamu terjebak di pinjol ilegal, jangan bayar. Mereka beroperasi tanpa izin dan tidak memiliki hak menagih secara hukum. Laporkan ke OJK atau Satgas Waspada Investasi untuk mendapatkan bantuan. Yang ketiga, cari alternatif penghasilan tambahan. Cari pekerjaan sampingan untuk usaha kecil untuk mendapatkan pemasukan tambahan. Jual barang yang tidak terpakai untuk melunasi sebagian hutang, itu juga boleh. Terus yang keempat, negosiasi dengan pihak pinjaman legal. Kalau pinjamanmu dari lembaga yang resmi, coba ajukan restrukturisasi pembayaran atau cicilan yang lebih ringan. Yang kelima, minta bantuan dari keluarga atau lembaga keuangan yang terpercaya. Jasa-jasa konsultan kan banyak ya. Lalu jangan malu untuk meminta bantuan orang terdekat yang bisa dipercaya. Hindari rentenir atau pinjaman ilegal yang lainnya yang justru bisa memperburuk keadaan. Bahaya gali lubang tutup lubang. Kalau kita terus menggantungkan diri kita pada pinjaman baru untuk membayar hutang lama, maka kita sedang berjalan menuju kehancuran finansial. Berikut beberapa bahaya dari gali lubang tutup lubang. Yang pertama, hutang semakin besar karena bunganya tinggi. Terutama untuk yang aplikasi ilegal, bisa memberikan bunga lebih dari 1% per hari. Kalau dibiarkan, jumlah yang harus dibayar bisa berkali-kali lipat dari pinjaman awal. Yang kedua, tekanan mental dan stres setiap hari dihantui oleh tagihan, telepon dari debt collector, bahkan ancaman. Ini bisa menyebabkan stres berat, kecemasan, hingga depresi. Yang ketiga, gangguan dalam kehidupan sosial dan keluarga. Banyak orang yang akhirnya kehilangan kepercayaan dari keluarga dan teman karena terus berhutang dan tidak bisa membayar. Yang keempat, debt collector yang agresif. Beberapa pinjol ilegal sering menggunakan cara-cara kasar,
seperti penyebaran data pribadi, mengancam, bahkan mempermalukan nasabah. Kalau sudah begini, solusi terbaik adalah berhenti, menggali lubang baru, dan mulai mencari jalan keluar dari hutang yang ada. Motivasi untuk kamu yang saat ini terjebak di pinjol. Buat kamu yang saat ini sedang menghadapi masalah pinjaman online, ingat baik-baik. Hutang bisa dilunasi, tapi hidupmu jauh lebih berharga. Jangan sampai tekanan hutang membuatmu kamu putus asa. Jangan merasa sendirian. Banyak orang yang pernah mengalami hal yang sama dan mereka berhasil keluar dari jeratan pinjol. Kamu juga bisa, yakin pasti bisa. Keuangan bisa diperbaiki asalkan ada kemauan untuk berubah. Mulai sekarang, pelajari cara mengelola uang dengan lebih baik agar kejadian ini tidak terulang lagi. Yang terpenting, jangan pernah mengorbankan kesehatan mental dan hubungan dengan keluarga hanya karena hutang pinjol. Semua masalah ada jalan keluarnya asal kita mau berusaha. Baik, itu tadi pembahasan kita tentang gali lubang tutup lubang akibat pinjaman online dan bagaimana cara keluar dari masalah ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan solusi bagi teman-teman yang sedang menghadapi situasi sulit ini. Kalau kamu punya pengalaman atau pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video-video bermanfaat berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya di Solusi Sharing Pinjol. Tetap semangat, tetap bijak dalam mengelola keuangan, dan jangan mudah terjebak jebakan hutang pinjol lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena pinjol bukan akhir segalanya.